selama pandemi ini ada berbagai macam inisiatif yang kita lakukan untuk membuat suatu hal yang sama sekali tidak ideal ya, untuk harus belajar dari rumah menjadi suatu hal yang bisa lebih bisa dinikmati lah oleh murid-murid. Kita udah berikan bantuan kuota data yang akan lanjut sampai akhir tahun ini ya. Itu adalah bantuan yang sangat besar untuk mahasiswa, guru, murid, dan lain-lain. Kita juga membantu dampak ekonomi daripada pendidikan dengan memberikan bantuan subsidi upah ya bagi pendidik non PNS untuk para guru-guru honorer kita yang memang upahnya jauh di bawah yang PNS. Kita juga udah memberikan bantuan TIK ya kepada sekolah-sekolah, dan akan kita lanjutkan terus untuk proses digitalisasi sekolah untuk menutup juga kesenjangan yang punya TIK tidak punya TIK gitu. Dan kita melakukan berbagai macam kebijakan seperti relaksasi dana BOS biar semua kepala sekolah itu bisa bereaksi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pandemi, dengan PJJ, dan juga untuk pelaksanaan tatap muka terbatas. Kita juga udah keluarin kurikulum darurat ya untuk anak-anak yang sudah digunakan hampir 36% dari sekolah kita, yang menyederhanakan kurikulum ini sehingga guru-guru dan kepala sekolah tuh nggak harus semua kejar tayang semua materi kurikulum itu dikerjakan. Jadi mereka tuh pada numerasi dan literasi. Jadi semua ini adalah untuk memastikan ketidaknyamanan yaitu PJJ itu bisa sedikit lebih nyaman gitu, sedikit ditolerir gitu di orang tua, anak-anak. Tapi tentunya dampak daripada terlalu lama PJJ ini lumayan membahayakan ya. Lanjutkan lama lagi, dan saya sangat cemas dengan dampak permanen daripada PJJ. Makanya sekarang kita harus secepat mungkin dan seaman mungkin mengembalikan anak kepada pembelajaran tatap muka. Iya Mas. Nah sekarang kan beberapa kota besar sudah menjadi wilayah PPKM level 3, yang berarti ini sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti apa sebenarnya kebijakan terkait pelaksanaan PTM terbatas ini? Soalnya mungkin masih banyak sekali orang tua atau mungkin siswa atau mungkin guru yang masih bingung seperti apa sebenarnya pelaksanaannya. Iya, sebenarnya tidak perlu bingung-bingung. Satu-satunya hal yang harus dilihat bagi semua pemerintah daerah adalah apakah Anda di zona PPKM 1, 2, 3, atau 4. Kalau di zona 1 sampai 3, PPKM 1 sampai level 1 sampai 3 itu boleh melaksanakan tatap muka terbatas. Boleh melaksanakan tatap muka. Di level 4 PPKM tidak boleh. Semuanya harus PJJ. Jadi itu aja, itu yang menjadi kriteria boleh apa tidak melakukan tatap. Nah, di masing-masing Pemda, lalu di masing-masing sekolah ada juga SKB 4 Menteri yang mengatur semua peraturan ini, menyebut bahwa kalau di 1 sampai 3 PPKM 1 sampai 3 dan gurunya semua sudah lengkap divaksinasi, sekolah itu wajib melaksanakan memberi opsi PTM terbatas. Ya, wajib memberi opsi PTM terbatas. Kenapa saya sebut opsi? Karena ujung-ujungnya orang tua lah akan menentukan apakah dia mau anaknya PJJ aja atau balik tatap muka. Jadinya dengan tatap muka pun prosesnya itu masih hybrid, rotasi, karena ada kapasitas maksimal 50%. Cuma 18 anak buat SD SMP, 5 anak buat PAUD ya, dan ada berbagai macam peraturan seperti itu. Jadinya otomatis pasti ada setengah dari kelasnya itu PJJ, setengah kelasnya masuk di kelas. Nah, karena itu, ini adalah ujung-ujungnya orang tua itu punya hak untuk menentukan saya nyaman apa nggak anak saya pergi ke sekolah apa tidak gitu. Kalau tidak ya lanjutkan di PJJ-nya saja gitu. Tetapi sekolah-sekolah itu yang gurunya sudah divaksinasi secara lengkap itu wajib membuka tatap muka terbatas. Dan bagi orang tua yang mungkin punya pengertian berbeda ya mengenai apa itu maksud tatap muka, makanya kita sebut tatap muka terbatas. Kenapa tatap muka terbatas? Ya, karena beda sama sekolah normal gitu. Kapasitasnya cuma 50%, cuma masuk aja ke kelas, semua jendela harus dibuka, masker itu 100% harus dipakai di setiap tempat, tidak ada aktivitas kantin lagi ya, untuk berkumpul-kumpul, buka masker, makan rame-rame nggak boleh, harus dilimitasi, tidak ada kumpul-kumpul lagi rame-rame. Jadi hanya masuk sekolah, keluar sekolah pakai masker dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadinya udah sama di SKB 4 Menteri itu semua peraturannya sudah di situ untuk apa saja checklist atau protokol kesehatan. Nah, itu yang harus dilakukan sekarang, karena kalau kita
melanjutkan. Kita salah satu negara yang paling lama melaksanakan PJJ. Dan kita bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kita kalau anak-anak kita pada kesepian, mengalami learning loss di bidang numerasi dan literasi, itu pasti itu adalah harusnya udah gawat darurat ya. Jadi kita harus sangat khawatir ini dengan apakah bisa permanen ini learning loss-nya kalau terus dilanjutkan. Kesepian dan kesehatan mental anak-anak kita yang luar biasa. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena mungkin orang tuanya atau mereka tidak merasa ini pengalaman sekolah itu adalah suatu hal yang bernilai karena PJJ sulit. Banyak anak-anak kita yang di area yang nggak punya internet atau TIK. Jadinya saya selalu bilang konsisten kepada para Pemda, kalau Anda di area-area yang nggak ada internet itu nggak bisa melakukan PJJ. Harus tatap muka mau tidak mau karena tidak sekolah sama sekali gitu. Jadinya itulah yang menjadi kekhawatiran. Dan insya Allah dengan proses vaksinasi yang semakin cepat, sekarang hampir 50% guru sudah divaksinasi ya, dan itu akan kita akselerasi lanjut. Anak 12 sampai 18 tahun itu sudah baru mulai dan akan terus kita akselerasi juga. Jadi sambil menunggu itu sekolah-sekolah udah harus siap-siap ini melakukan tatap muka, tapi tidak perlu menunggu vaksinasi untuk mulai tatap muka. Pokoknya kalau level 1 sampai 3 boleh buka, yang wajib buka yang gurunya semua sudah divaksinasi lengkap. Iya, jadi ini sangat penting sekali. Tadi Mas Menteri juga menegaskan keputusan terakhir bahwa murid tatap muka atau tidak ada di orang tua ya, Mas. Jadi Betul. Sebenarnya PTM terbatas ini berbeda dengan PTM biasa sebelum pandemi dan kehadiran siswa negara yang sangat besar ya Mas Menteri. Tentunya ini jika kita lihat ini banyak sekali suara-suara gitu ya. Tentunya ini jika misalnya belum dibuka sekolahnya, banyak sekali orang tua atau netizen selalu mengeluh, kapan nih sekolah dibuka kembali? Aduh, saya nggak bisa ajarin anak sendiri di rumah seperti itu. Tetapi kalau misalnya sudah dibuka saat ini, tetap sepertinya masih banyak pihak yang mengkhawatirkan keamanan dan juga penerapan protokol kesehatan di sekolah. Bagaimana menjawab kritik soal PTM terbatas dan juga potensi klaster sekolah ini, Mas? Ya, jawaban saya adalah semua punya opsi. Itu adalah hak mereka. Mereka yang menentukan. Ada banyak orang tua, bagi orang tua yang khawatir dan nggak mau anaknya pergi ke sekolah, nggak apa-apa, lanjutkan saja, P. Tapi banyak kali orang tua dan mayoritas orang tua sudah merasa anak-anaknya ini mengalami berbagai macam masalah, problem. Banyak orang tua yang tidak bisa mencari nafkah keluar karena harus ngurusin anak pada saat jam sekolah. Jadi ada berbagai macam faktor, ekonomi, kesehatan mental, pembelajaran yang tidak optimal, koneksi internet, dan lain-lain yang menjadi permasalahan. Kita nggak bisa semuanya pukul rata gitu. Kita harus memastikan bagi masyarakat yang sudah lebih nyaman, siap untuk anaknya kembali ke sekolah karena resiko kepada anak terlalu besar, ya harus diberikan hak untuk melakukan itu. Gitu, asal protokol kesehatan di sekolah dijaga. Jadinya ujung-ujungnya kita boleh khawatir, boleh ada yang lebih khawatir, ada yang lebih nyaman mengirim, tapi itu keputusan masing-masing orang tua. Tapi kalau kita tidak buka ruang itu, ya, untuk memberikan opsi kepada anak-anak ini, kayak kasihan sekali dan dampaknya bisa permanen dari ini. Jadi itu yang mau kita hindari. Benar-benar abis ini kita harus mengejar ketertinggalan kita. Bayangkan betapa beratnya ini buat anak-anak kita, apalagi di daerah-daerah yang paling sulit melaksanakan PJJ. Iya, Mas Menteri sudah beberapa kali menyebut ini banyak sekali daerah-daerah yang tertinggal gitu ya, dan juga teknologinya tidak memadai untuk mengikuti pelajaran jarak jauh. Nah, untuk orang tua yang khawatir dan juga memilih sekolah secara daring, bagaimana Anda mengatasi infrastruktur internet yang sulit dijangkau oleh murid di daerah tertinggal atau terluar di daerah 3T di Indonesia ini, Mas? Ya, tentunya untuk yang harus kita lakukan adalah kita harus meluaskan akses internet kepada seluruh penjuru, dan itu sedang dilakukan walaupun bukan di bawah kementerian saya, tapi kita terus berkoordinasi dengan Minfo untuk memastikan bahwa sekolah itu menjadi prioritas untuk konektivitas. Tapi sejak COVID itu terjadi, terakselerasi sekali di programnya, dan ini adalah salah satu prioritas Pak Presiden untuk memastikan bahwa konektivitas kita, infrastruktur internet itu sampai kepada desa-desa. Jadi dalam beberapa tahun ke depan ini harapannya puluhan desa itu bisa terkoneksi dengan internet yang
yang baik gitu. Jadi itu yang pertama. Tapi kan itu kan lebih jangka medium ke panjang ya. Di situasi sekarang adalah untuk menutup kesenjangan itu bukan karena internet aja. Kita kan akan balik ke sekolah tatap muka gitu. Jadi sebenarnya kesenjangan sekolah itu bukan hanya kesenjangannya, juga satu di internet pun kita harus membantu dengan alat TIK. Jadi proses digitalisasi sekolah, kalau mereka nggak punya laptop, proyektor, wifi router, sama saja punya koneksi internet tapi mereka nggak bisa menggunakannya untuk proses pembelajaran. Jadi itu menjadi prioritas kita. Kedua adalah pemerataan juga guru, ya kan? Makanya kita ada program sekarang mengangkat guru-guru honorer yang lolos seleksi itu harus segera diangkat menjadi P3K sehingga kebutuhan guru kita terpenuhi dan juga kesejahteraan mereka baik, terutama di daerah-daerah 3T. Ketiga adalah kita akan memastikan bahwa berbagai macam kebijakan anggaran kita juga harus adil gitu di daerah 3T. Kita pertama kalinya tahun ini kita membuka dana BOS itu, kita ubah kalkulasinya. Bantuan operasional sekolah per anaknya itu dihitung tapi dikalikan dengan indeks kemahalan. Jadi di daerah-daerah yang paling terpencil, di daerah-daerah 3T yang sulit sekali mendapatkan barang, logistik harganya mahal, konstruksi harganya mahal, itu kita kalikan dengan indeks kemahalan tersebut biar teman-teman kita di pulau-pulau di Papua, Maluku segala itu bisa mendapatkan 50 sampai bahkan 100% lebih besar dana BOS-nya. Jadi keseragaman belum tentu keadilan. Itu berbagai macam hal. Dan kedepannya kita mengharapkan bahwa bagian daripada karir guru-guru kita sekolah itu terdorong dengan insentif tambahan agar mereka itu termotivasi untuk pergi ke daerah-daerah sini, memimpin sekolah-sekolah di situ, bekerja dengan guru-guru di situ sebagai bagian daripada karir mereka gitu, untuk mengalami seperti apa suatu tingkat sosioekonomi yang lebih menantang gitu, dan mengajar dalam kondisi itu baik buat murid-muridnya tapi juga baik buat gurunya dan pertumbuhan mereka dan ketangguhan sebagai pendidik.